Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat. Pada pertemuan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang saat ini belum mengurus sertifikatnya atau belum mendaftarkan tanahnya agar dapat segera mendaftarkan sertifikat tanahnya. Dan ketika memproses ini, saya sarankan bisa langsung untuk mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak yang sertifikatnya merasa lama, kemudian tidak diproses. Ternyata ketika kita coba tanyakan lebih lanjut, lebih jauh, ternyata untuk pengurusan sertifikatnya, khususnya untuk pendaftaran tanah pertama kali yang bisa bermasalah, itu dikuasakan ke orang yang tidak amanah gitu ya, atau ke lembaga yang kurang amanah, termasuk untuk proses balik nama, untuk pemecahan, untuk yang lainnya juga yang seharusnya bisa diproses atau dilakukan oleh sendiri atau kuasanya mungkin dari pihak keluarga, tapi diberikan kepada kuasa yang kurang bertanggung jawab. Beda kalau diberikan kepada kuasa yang bertanggung jawab. Misalkan ada juga kan lembaga yang memang bertanggung jawab untuk menjadi kuasa pada pemrosesan sertifikat. Yang pertama, saran saya daftarkan oleh sendiri, sehingga tahu prosesnya bagaimana, kemudian bisa nanya juga ke loketnya, hal apa saja yang perlu disiapkan, berkasnya apa, dan ada bukti tanda terima. Nah, pertama tuh bukti tanda terima, ada bukti tanda pembayaran, karena ada beberapa yang harus ada biaya pembayaran, terutama untuk PNBP-nya. Dan untuk biayanya tentunya akan dijelaskan biayanya apa saja yang perlu dibayarkan. Itu semua ada bukti-buktinya. Kembali lagi, ada bukti-buktinya, termasuk untuk proses pendaftaran pertama. Ketika masuk ke loket ada bukti penerimaan berkas. Nah, dari situ ada nomornya tentunya. Dari nomor-nomor itulah kita bisa melacak di mana berkasnya saat ini sudah selesai ataukah belum. Itu kita bisa melihatnya dari aplikasi Sentuh Tanahku, dan itu juga online. Bisa Bapak Ibu membukanya dari situ. Dan kemudian bagaimana dengan kita yang tidak cukup waktu karena sibuk? Bisa dengan kuasanya, tapi pilihlah kuasa yang memang bertanggung jawab. Kalau lembaga yang bertanggung jawab, pastikan juga ada tanda terimanya, sehingga ada yang bertanggung jawab, apalagi itu berkas-berkas yang asli. Kemudian kalau ke aparatnya siapa? Karena aparat juga ada juga masih juga beberapa yang memang tidak bertanggung jawab, sehingga dia berubah menjadi calo tentunya. Nah, kita harus tahu mana yang bisa membantu kita. Kembali lagi, ada buktinya. Bukti untuk penyerahan sertifikatnya, ada bukti untuk penyerahan berkas-berkasnya, ada juga bukti pembayarannya, karena itu yang bisa melacaknya di aplikasinya. Kalau tidak ada, artinya itu belum berproses. Karena ada banyak keluhan yang akhirnya menyampaikan sekian lama tidak selesai, ternyata masalahnya berkasnya itu belum sampai ke kantor pertanahan. Masalahnya masih dipegang, atau sudah sampai ternyata tertahan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, dengan adanya peningkatan dari pelayanan di kantor pertanahan, tentunya ruang-ruang untuk menghambat dan membuat proses itu menjadi lama tanpa ada alasan itu semakin sempit. Dan ruang publik juga terbuka untuk melakukan pengaduan. Nah, dari situ tentunya akan membantu juga dalam prosesnya, sehingga Bapak dan Ibu juga ketika sudah terbuka, sudah melihat semua buktinya, prosesnya bisa menanyakan ke kantor pertanahan setempat dan punya jawaban ketika ada pertanyaan, kenapa ini, di mana prosesnya, tentunya ada keyakinan. Tetapi kalau ke calo atau ke kuasa yang tidak jelas, tentunya itu bisa berlarut-larut, buktinya apalagi tidak ada. Nah, jadi saran saya pertama, lakukan sendiri. Kalau tidak mampu atau mungkin karena kesibukan, bisa kuasa yang bertanggung jawab. Bisa pihak keluarga, bisa juga pihak dari swasta, atau juga dari lembaga-lembaga atau orang yang memang kita percaya. Tapi kembali lagi, kontrolnya ada di mana? Kontrolnya ada di bukti-bukti pembayaran, ada bukti penyerahan berkas, dan juga bisa kita lacak di Sentuh Tanahku. Kalau yang sudah terlanjur, ternyata
tidak ada bukti-bukti itu, ya segera dicek sekarang nih ke para kuasa-kuasanya itu. Di mana sekarang buktinya, di mana prosesnya. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan, ya kita perlu cek ke kantor penahanan apakah berkasnya sudah sampai sana atau belum. Kalau belum, artinya tarik lagi berkasnya. Itu saran dari saya. Dan kalau misalkan sudah kita siap semuanya, bisa proses. Karena jangan sampai tanah kita juga tidak punya bukti yang kuat. Dengan adanya sertifikat, itu adalah alat bukti yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanah saya. Mengenai jenis haknya tentunya disesuaikan dengan subjeknya, dengan objek tanahnya, sehingga akan diberikan hak apa, ya tergantung dari hasil dari analisisnya. Apakah bisa diberikan hak milik, HGB, hak pakai, atau juga hak guna usaha, tergantung dari peruntukan dan subjek plus objeknya. Kemudian juga yang sudah habis masa berlakunya seperti yang berjangka, yang HGB, hak pakai, ya diproses. Tentunya kalau untuk yang lembaga biasanya ada kuasa yang biasa mereka bertugas untuk membantu, itu lebih mudah. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah masyarakat yang karena kekurang tahuan, kekurang pahaman, sehingga dititipkan kepada orang, dikuasakan, tapi yang dikuasanya tidak melaksanakan kuasa dengan baik atau tidak amanah, sehingga berlarut-larut, dan itu menjadi permasalahan di kemudian hari, dan sampai saat ini tidak selesai-selesai. Masyarakat yang seolah-olah merasa bahwa sudah diproses, nggak tahu aja tidak sampai ke kantor penahanan. Untuk yang lainnya, kita coba bahas di materi-materi berikutnya. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan, dan saya coba jawab secara bertahap melalui video-video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.